Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 Maret 2021 ini saya harap kita mendapatkan kesehatan dan tetap berpikir positif apapun itu yang terjadi, apapun yang kita pikirkan itulah akan yang terjadi di hari esok. Oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba menganalisa bagaimana perkembangan Euro NSD yang sempat kemarin saya posting di grup di grup Telegram kalau nggak salah, saya kirim analisa bagaimana untuk perkembangan hari ini. Oke, yang pertama kemarin itu saya rekomendasikan buy di area sini, di area 165.582 dengan acuan stop loss berada di area 165074. Nah, ini analisa kemarin udah saya bagi signal dan teman-teman klien FXS sudah menikmati di grup FXS. Apabila kalian yang belum gabung bisa gabung di link di bawah ini ya. Nanti saya kirim di kolom komentar itu ada linknya untuk gabung di grup FXS. Hmm. Oke, jadi gini, bagaimana sih permasalahan trading sehingga kita bisa bisa loss banyak itu kenapa? Sebenarnya ini berhubungan dengan modal sebenarnya. Kan kalau kita bicara teknikal, ya itu udah banyak lah, udah dibahas kita sampai bosen, bahkan sampai bingung indikator inilah, indikator itu, sistem yang banyak sekali namanya. Ya, kita jangan terlalu bingung, pelajari yang sesuai style kita. Misalkan kalian belajar support resisten, itu langsung terapkan dulu bagaimana sih prinsip kerjanya dengan support resisten ini. Nah, saat saat kalian MC saat menggunakan teknik itu, jangan sampai buru-buru ganti ke teknik lain. Gitu. Emang banyak sih. Kenapa kok bisa banyak sih nama-nama sistem trading yang ada di dunia maya ini? Karena yang membuatnya itu memiliki style style masing-masing. Jadi kalian nggak akan bisa niru mereka. Yang bisa kita tiru itu hanya kelakuannya. Bagaimana menghadapi market itu bagaimana. Bukan tekniknya. Oh, pakai teknik si A, seharusnya saya bisa. Nyatanya MC terus. Nah, itu berarti hanya di permasalahan diri kita sebenarnya, bukan di permasalahan tekniknya. Kalau standar teknik dari dari apa? Dari trading forex ya paling support resisten, terus Elliott wave. Setelah itu ada satu lagi yang namanya volume spread analysis dari Rick. Ya, volume spread analysis dan masih banyak lagi lah. Nah, itu standar-standarnya yang perlu kalian pelajari sih sebenarnya. Nah, setelah muncul standar-standar itu, pasti kalian sudah bingung banyak-banyak sekali apa sistem yang bertebaran di internet gitu. Jadi kita buat buat simpel aja gini. Contohnya gini kan, saya buy euro NSD karena kenapa saya buy euro NSD? Ini pertama yang saya lihat itu di H4. Nah, H4 ini menghitung range mingguan. Jadi saya lihat posisi close candle di minggu minggu sebelumnya. Jadi posisi close candle kan berada di sini kalau di H4. Nah, kira-kira di area sinilah kita kita close close candle-nya. Terus kita tandai juga low-nya di sini. Nah, saat saat ada low-nya, saat ada di low-nya ini terdapat candle bullish. Nah, ini bisa kita simpulkan untuk buy dengan acuan stop loss di ekor candle bullish tersebut gitu. Nah, kalau udah posisi gini, kalau kita takut balik arah ya kita beri SL plus untuk BEP gitu. Nah, kalau saya sih mainnya itu sih swing. Beda lagi kalau 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 intraday atau scalping. Nah, kalau scalping ya menggunakan yang itu yang M15, time frame M15, M5 dan konfirmasinya di H1 gitu.
Tapi kalau pemula saya sarankan sih, saya sarankan untuk mencoba swing. Kenapa dengan mencoba swing? Karena kita itu bisa meminimal risiko dengan acuan stop loss yang 500 poin aja kita bisa profit ratusan dolar, bisa ratusan dolar dengan mencapai target yang agak tinggi. Jadi analisanya kita itu jangka panjang gitu. Nah, kenapa saya sarankan untuk swing sekitar 1 minggu atau 3 hari lah, minimal itu 2 hari sih udah lumayan itu. Kenapa saya sarankan swing? Karena itu bisa menjaga psikologis kita. Jadi kita bisa tetap kerja seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa sambil sambil trading, sambil mantau harga dengan menempatkan stop loss di 500 poin itu. Ya, itu minimal yang biasanya saya pakai stop loss di 500 poin itu. Misalkan kalau kita menggunakan modal 100 USD katakanlah. Terus kita entry di 0,01, artinya kalau kita turun di 500 poin, nah, ya paling rugi sekitar 5 dolar. Nah, 5 dolar dari 100 USD itu udah udah aman itu, udah aman, nggak 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 bisa nggak menimbulkan efek rasa balas dendam. Wah, aku harus cepet-cepet balikin modal nih. Biasanya kan gitu, kalau kita main scalping kita hajar dengan lot besar, nggak tahu ilmunya langsung kita hajar lot besar, terus saat kita kena rugi kita akan balas dendam, ingin cepet-cepet mengembalikan modal. Nah, itu yang rata-rata yang salah satu yang bisa membuat kita MC. Terus yang kedua, kita nggak bisa realistis. Nah, kita punya target 100 USD, kita ingin cepat mendapatkan katakanlah 1000 USD. Wah, itu terlalu jauh lah. Biasanya kalau kita memiliki modal 100 USD, kita hajar aja lot 0,01. Nah, itu sangat bahaya sih. Kalau kita udah floating 500 poin, itu 50 USD kita nanggung kerugian. Nah, itu sih kalau yang saya sarankan gitu. Oke, kita lihat analisa apa lagi ini, Euro NSD. Oke, udah, ini posisi lagi up pas pembukaan Euro Open. Kita lihat di itu ya, GBP JPY. Saya ada entry di GBP JPY. Ini ternyata naik lagi ya. Nah, contohnya ini kemarin saya entry di sini di 151,919 saya entry-nya. Kenapa saya entry di sini? Karena di area sini saya melihat candle bearish ditutup saat mau penutupan mingguan, ditutup dengan candle bearish. Nah, ini salah satu acuan saya untuk posisi sell dengan stop loss di 15224. Nah, 15224 ini acuan stop loss. Nah, kalau udah posisi gini, apabila kalian takut ya pasang seperti tadi untuk BEP dengan SL di area sini 151.900 untuk SL plus ya. Jadi kita untuk take profit ya kita semaunya aja sih, kita mau swing atau asal biru close ya enggak, itu terserah kalian sih. Kalau kita tarik garis, kalau kita agak macet. Nah, kita tarik garis tren kan gini. Jadi ini udah keluar dari tren sih. Jadi kalau analisa yang dijangka sih untuk GBP JPY target realistisnya di sini. Nah, di sinilah di 150.500-an. Nah, itu udah lumayan, kita bisa mendapatkan profit yang banyak di situ. Tapi kalau dilihat dari weekly, ini sepertinya bisa sih jangka panjang. Yang penting kita udah pasang SL plus lah. Jadi gitu.
Terus kita lihat posisi gold. Kalau kalau gold saya nggak open posisi ya, karena udah itu udah saya udah open posisi 0,1 0,1 0,1 dan 0,2 lot. Nah, kalau kalau gold kita lihat di daily, eh, sepertinya ini minggu ini akan up sih gold. Kita beri tanda di sini. Nah, kalau untuk daily, maaf, kalau untuk gold ini, kalau minggu ini up dengan acuan 1725,42 tidak ditembus. Terus acuan yang terakhir 1702,89 tidak ditembus, itu bisa up dengan target area sini 177,0,76 itu target untuk minggu ini. Kalau kita lihat di M15, nah, jangan entry dulu sih kalau kita lihat di M15, jangan entry dulu, soalnya masalahnya ada ini di sini. Biasanya akan balik arah dulu. Terus kalau ada sideways di area sini, di area 1732, kalian bisa entry buy dengan acuan stop loss di 1726. Nah, kita tunggu area di 1733 ini. Jadi itu kira-kira yang hari ini yang bisa saya sharing tentang analisa teknikal, dan sedikit berdasarkan pengalaman saya yang MC berkali-kali. Ya itu ya penyebab MC kita nggak realistis dengan modal, dengan apalagi kita masih menggebu-gebu ingin cepet langsung dapat dari modal 100 USD. Ya saya sarankan menggunakan lot 0,01 dengan mainkan swing, jangan scalping. Kalau scalping itu terlalu menguras psikologis, pekerjaan di dunia nyata kalian akan terbengkalai. Jadi kita tetap nyantai aja lah ini trading gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.